Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Tani semuanya, berjumpa lagi di channel Jagat Pertanian, channel YouTube yang berisi tentang tips dan informasi dunia pertanian. Beberapa bulan terakhir ini, kita telah mengalami kelangkaan pupuk bersubsidi. Hampir seluruh petani di negeri ini mengalami itu. Kabarnya, kelangkaan pupuk ini terjadi karena pemerintah melakukan pengurangan anggaran dari tahun sebelumnya. Ditambah lagi dengan pemberlakuan aturan baru yang semakin rumit, yang menyebabkan kita para petani ini kesulitan untuk memperoleh pupuk. Ironisnya, di tengah sulitnya para petani mencari pupuk, ada saja oknum-oknum yang memanfaatkannya untuk meraup keuntungan dengan menipu. Mereka menjual pupuk abal-abal yang tentu saja sangat merugikan petani. Untuk itu, kita harus belajar lebih jeli tentang pemupukan. Kita harus belajar efisiensi penggunaan pupuk dengan cara mengetahui kebutuhan nutrisi pada tanaman yang sedang kita budidayakan. Tujuannya agar pemupukan tepat jenis, tepat dosis, dan tepat waktu, sehingga hasil panen bisa optimal. Kali ini, kita akan bahas berapa banyak sih unsur hara yang dibutuhkan tanaman padi agar hasilnya optimal, sesuai dengan potensi hasilnya. Untuk menghitung kebutuhan pupuk pada tanaman padi yang kita tanam, perhatikan rumus sederhana ini. Kebutuhan pupuk sama dengan potensi hasil tanaman dikali bobot unsur hara yang terangkut saat panen. Potensi hasil dapat kita peroleh dari label deskripsi varietas yang terdapat pada kemasan atau dari sumber lain yang terpercaya, misalnya dari web resmi Kementerian Pertanian. Sedangkan bobot unsur hara yang terangkut itu dapat kita peroleh dari data hasil penelitian para peneliti, seperti ini. Baik, untuk lebih mudahnya saya akan memberikan contoh narasi seperti ini. Pak Parman akan menanam padi varietas Inbago Unsur 1 di sawahnya seluas 1 hektar. Diketahui potensi hasil Inbago Unsur 1 yaitu 7,2 ton gabah kering giling per hektar. Ini menunjukkan dengan perawatan yang maksimal, kita bisa memperoleh 7,2 ton gabah kering giling per hektar. Selanjutnya, unsur hara yang terangkut saat panen, ini dia datanya. Jadi untuk mencapai potensi hasil 7,2 ton per hektar gabah kering giling, maka total kebutuhan unsur haranya adalah sebagai berikut. Ada nitrogen sebanyak 160,6 kg, ada fosfat sebanyak 51,1 kg, ada kalium oksida sebanyak 227,5 kg, dan seterusnya. Sobat Tani bisa baca sendiri di tabel ini. Nah, sekarang kita sudah mengetahui total bobot unsur hara yang dibutuhkan untuk mencapai hasil sesuai dengan potensinya. Kemudian, dari mana semua unsur dengan jumlah tersebut kita peroleh? Tentu saja dari pupuk, baik pupuk organik maupun pupuk buatan, atau banyak juga yang menyebutnya pupuk kimia. Karena Pak Parman ini adalah petani yang sangat ulet dan kreatif, dia punya simpanan 5 ton kompos jerami dari sisa panen 2 musim yang lalu. Dengan 5 ton kompos jerami itu, ia mampu menyumbangkan cukup banyak unsur hara, terutama unsur penting seperti nitrogen, kalium, dan silika. Dia selalu mengolah jerami dari kompos untuk dikembalikan ke sawahnya sebagai pemasok unsur hara dan juga sebagai pemelihara kesuburan tanah. Dia tahu benar bahwa tidak mungkin akan selalu tergantung dengan ketersediaan pupuk kimia, apalagi yang bersubsidi. Dari 5 ton kompos jerami itu, Pak Parman mendapat 93 kg nitrogen, 10,5 fosfat, 267,5 kalium, ada 10 kg magnesium, dan seterusnya. Teman-teman Sobat Tani bisa membacanya sendiri. Nah, jadi kita masih membutuhkan nitrogen sebanyak 67,6 kg, fosfat sebanyak 40,6 kg. Untuk kalium dan kalsium kita sudah surplus, jadi kita nggak perlu menambahkannya lagi. Kita masih kekurangan 18,8 kg magnesium. Dan yang cukup besar angkanya, kita masih kurang 70,2 kg silika dan 42,3 kg klorin. Untuk memenuhi kekurangan unsur hara tersebut, Pak Parman menyuplainya dengan beberapa pupuk kimia. Yang disuplai hanya beberapa unsur penting dan jumlah besar saja seperti nitrogen, fosfat, magnesium, dan silika.
Untuk kalium dan kalsium tidak perlu disuplai oleh pupuk kimia karena sudah surplus dari kompos jerami. Kekurangan 67,6 kg nitrogen dipasok menggunakan pupuk urea sebanyak 146,9 kg atau mudahnya 3 sak lah. Bagaimana cara menghitungnya? Urea mengandung 46% nitrogen. Jadi setiap 100 kg urea itu mengandung 46 kg nitrogen. Karena di sini Pak Parman masih butuh 68 kg nitrogen, jadi dia butuh urea sebanyak 68 dikali 100 per 46, yaitu sama dengan 146,9 kg urea. Begitu juga cara menghitung unsur-unsur hara lainnya. Saat kita menyuplainya dengan pupuk kimia atau dengan pupuk organik atau dengan pupuk apalah itu, kita harus tahu lebih dulu persentase kandungan unsur hara pada pupuk tersebut. Kekurangan 72,2 kg silika dipasok menggunakan abu sekam sebanyak 80 kg. Unsur silika ini merupakan unsur yang penting bagi tanaman padi sobat. Untungnya keberadaannya sangat melimpah. 90% dari abu sekam padi itu adalah silika. Kekurangan 18 kg magnesium dipasok menggunakan pupuk dolomit sebanyak 104 kg atau sekitar 2 karung. Kekurangan 42,3 kg klorin dipasok dari garam krosok sebanyak 70 kg. Garam krosok itu sangat berguna bagi tanaman sobat. Tiap 100 kg garam mengandung 39 kg natrium dan 60 kg klorin. Untuk unsur ini, Pak Parman hanya menyuplainya sebanyak 50 kg garam saja. Karena sebenarnya unsur natrium dan klorin perannya pada tanaman padi hampir sama atau bahkan sama dengan kalium. Sedangkan untuk kebutuhan kalium sudah surplus dari pemberian 5 ton kompos jerami tadi. Kesimpulannya, untuk tanam padi 1 hektar di musim ini, Pak Parman menyiapkan pupuk kompos jerami sebanyak 5 ton, plus pupuk kimia berupa urea 3 sak, SP36 2 sak, dolomit 2 sak, garam krosok 1 sak, dan abu sekam padi sebanyak 80 kg. Jika dirupiahkan, maka total harga pupuk non-subsidi tambahan yang dibeli oleh Pak Parman sekitar Rp1.800.000. Masih cukup terjangkau kan? Baik sobat tani semuanya, itulah cara menghitung kebutuhan pupuk pada 1 hektar tanaman padi. Sobat tani bisa menyesuaikannya dengan luas lahan masing-masing ya. Oke sobat, untuk sesi ini saya rasa sudah cukup, namun kita tetap bisa melanjutkan diskusi lewat kolom komentar. Oke, terima kasih sobat tani semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.